Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Mister yang soleh solihah? Sehat selalu ya. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, makhluk hidup, tumbuhan kan makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu berkembang biak dengan cara menghasilkan keturunan. Nah, kenapa harus menghasilkan keturunan? Karena untuk mempertahankan atau meneruskan jenisnya. Misalkan pohon pisang nanti berkembang biak menjadi pohon pisang baru lagi. Sesudah mati nanti baru lagi. Nah, untuk mempertahankan jenisnya, maka makhluk hidup harus berkembang. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup ini dibagi menjadi dua, vegetatif atau generatif. Vegetatif itu penyerbukan yang tidak kawin, dengan generatif atau kawin. Nah, kita akan membahas tentang ini pada pelajaran hari ini ya. Perhatikan gambar jagung pada layar ya. Kalian tentunya tahu tanaman jagung adalah tanaman pokok yang sering ditanam di daerah-daerah kita ya. Nah, kita akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, oke, jagung itu di atas sendiri itu ada yang namanya bunga ya. Bunga pada jagung. Nah, ini tembak bunga ini adalah tempatnya serbuk sari berasal. Nah, itu namanya bunga. Nah, jagung yang sudah berbunga itu biasanya di ketiak jagung atau ketiak jagung di sini. Nah, di ketiak pada tumbuhan jagung ini biasanya terdapat tongkol. Nah, tongkol yang seperti ini, yang masih kuncup, terus atasnya ada rambutnya. Nah, seperti itu. Itu adalah yang disebut putik ya, putik atau tongkol pada jagung. Nah, nanti ketika misalkan ada angin menerpa pohon jagung, ini serbuk sarinya jatuh ya. Serbuk sari yang di bunga itu jatuh mengenai putik sehingga terjadi penyerbukan. Kalau penyerbukan itu terjadi pembuahan menghasilkan zigot nanti menghasilkan lembaga, dan lembaga berkembang menjadi bakal biji. Lalu bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Nah, ini nanti sistemnya seperti ini sampai jadi buah jagung. Jagung itu bisa dipanen ketika masih muda ataupun kalaupun sudah tua. Nah, yang masih muda itu kayak ini janten ini bisa dimanfaatkan buat sayur sop, sayur apa itu bisa. Nah, kalau yang ada lebih muda lagi, nah itu lebih tua lagi ya, nggak tua amat sih ya. Lebih tua lagi bisa direbus, kita makan, enak itu, manis. Kalau jagung manis ya. Nah, kalau yang sudah tua itu pun juga bisa dibuat marning. Itu kan dari jagung yang sudah tua, ataupun dibuat campuran tempe, ataupun dibuat ngasih makan hewan ternak, bisa ya. Oke, itu penjelasan dari perkembangbiakan jagung. Bisa kalian baca di buku halaman 4. Kalau nggak jelas silahkan lihat penjelasannya Mister ya. Oke, ini penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik sehingga mengakibatkan pembuahan pada tumbuhan. Nah, pembuahan pada tumbuhan itu apa? Pembuahan pada tumbuhan itu adalah proses meleburnya kelamin jantan ke kelamin betina sehingga menghasilkan zigot. Nah, zigot nanti itu akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga akan berkembang menjadi bakal biji. Nah, bakal biji nanti akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Nah, bakal buah ini nanti akan berkembang menjadi daging buah. Nah, di dalam biji nanti itu namanya ada lembaga. Nah, lembaga itu yang kalau kita tanam bakal tumbuh tumbuhan baru. Nah, cara berkembang biaknya tumbuhan itu seperti itu ya. Gimana? Agak-agak ruwet ya. Oke,
Tapi seperti itu. Kita ulang lagi. Penyerbukan lalu menjadi pembuahan, pembuahan menjadi zigot. Nah, zigot setelah itu dia akan menjadi lembaga. Setelah lembaga, bakal biji. Bakal biji nanti ada dua, bakal buah dan biji. Bakal buah itu bakal jadi dagingnya, ya. Dagingnya itu dari bakal buah. Sedangkan biji nanti itu di dalamnya ada lembaga lagi. Kan tadi ada lembaga dalamnya. Kalau kita tanam, nanti lembaganya yang bakal tumbuh tunas baru atau berkembang biak itu dari bijinya. Oke, berdasarkan serbuk sarinya, pembuahan itu atau penyerbukan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri ataupun autogami. Ya, lihat di buku halaman 4 dan 5. Penyerbukan sendiri atau autogami itu terjadi apabila penyerbukan serbuk sari menempel atau jatuh di kepala putik yang berasal dari bunga yang sama. Nah, masih bunga yang sama. Yang ini dilupakan dulu, yang ini dilupakan dulu ya. Nah, masih bunga yang sama, satu bunga itu terjadi pembuahan sendiri. Misalkan ini yang di samping ini namanya kepala sari. Itu adalah kelamin laki-laki pada tumbuhan. Nah, yang di tengah itu putik atau kelamin perempuan pada tumbuhan. Nah, proses pembuahan sendiri pada tumbuhan yang sama atau satu tumbuhan itu adalah penyerbukan autogami. Nah, selanjutnya adalah penyerbukan tetangga. Oke, lihat di gambar. Nah, penyerbukan tetangga itu sama penyerbukannya. Misalkan satu pohon dua bunga, bunganya ada 2. Nah, itu terjadi penyerbukan antara bunga tersebut, itu namanya bunga penyerbukan tetangga. Jadi kalau kepala putik yang atas bunga ini, benang sari, kepala sarinya jatuh ke putik yang di bawah, itu namanya penyerbukan tetangga, ya. Selanjutnya adalah penyerbukan silang. Nah, tadi kan tetangga masih satu pohon beda bunga. Nah, ini beda pohon tapi bunganya masih sama. Misalkan ini mawar merah, ini juga mawar merah. Nah, masih sama jenisnya masih sama, ya. Itu terjadi pembuahan ataupun penyerbukan antar bunga, ya. Misalkan ini yang kepala sari di sini kena angin, kan bunganya goyang nih. Kena angin bunga goyang, jatuh ke kepala putik bunga sini. Nah, ini yang dinamakan penyerbukan silang. Selanjutnya adalah penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini terjadi jika serbuk sari yang menempel di kepala putik yang nempel di sini berasal dari bunga ini. Bunga ini adalah bunga yang masih satu jenis tapi beda varietas, ya. Jadi misalkan bunga mawar merah sama mawar putih itu terjadi penyerbukan. Nah, itu dinamakan penyerbukan atau pembuahan bastar. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan lihat di buku halaman 5. Oke anak-anak mister, nah itu tadi adalah macam-macam tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan ke mister, silahkan WA ke mister ya. Itu saja yang bisa mister sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila mister ada salah, mister mohon maaf. Mister akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.